Tapi kok proyek ini banyak pak, mobil nggak pernah tahu ya, bengkel asuransi tahu ya, itu order tiap hari datang tuh, tapi duitnya nggak ada, karena banyak Spanyol ya pak, separuh nyolong gitu kan, dua setan dimakan jin gitu kan, waduh, ini omset miliaran tapi nggak ada duitnya gitu, ini omset miliaran tapi nggak ada duitnya gitu kan, wah ini nggak bener nih. Masyarakat tanpa riba. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin masuk surga? Ya, siapa yang ingin hidup bahagia? Ya, syaratnya nggak punya utang ya. Jadi dulu saya sebelum masuk PTR tahun 2014 Maret kalau nggak salah ya. Maret tuh. Jadi saya merasa dulu tuh saya orang Islam tapi belum mengenal Islam gitu loh. Tapi pas saya ikut PTR, saya punya giroh bagaimana mempelajari tentang Islam. Ya, Masya Allah tuh ya. Dan dulu usaha saya tuh ya nggak fokus pak, multitasking gitu kan. Pengusaha kan, yang penting cash in masuk ya nggak? Ya kan? Ya, usaha biar jalan orang lain ya kan. Pengusaha nggak usah pinter-pinter lah ya kan. Yang penting banyak gitu kan. Ya jadi saking saya cueknya dengan usaha, ya usahanya jadi banyak pak. Banyak dulu usaha saya sebelum ketemu Pak Samsul tuh ya. Apa? Ya ada semua lah. Ya, jadi awalnya lulus kuliah itu tahun 2000 Pak. Lulus kuliah tahun 2000, ya usia berapa tuh? Berapa tuh ya? Hah? 20 ya? 20 ya kalau saya. Ya, kuliah juga saya cepet tuh Pak. Cuma 3,5 tahun Trisakti. Ya, karena saya ngamalin ilmu sedekah tuh. Besok mau ujian, malam nganter buah ke dosen, ya kan? Wah, ya kan? Alhamdulillah tuh, lulus cepet tuh, nah itu diajarin anak kita gitu tuh ya. Belum ngerti syariat dulu Pak, ya kan? Ya kan? Nah saya lulus, saya buka usaha pertama kali bengkel Pak. Ya karena kan mau nyari guru dulu nggak punya kan. Apa yang kita bisa ya saya buka dulu tuh, ya. Saya buka usaha bengkel di tahun 2000, ya. Akhirnya saya lihat bengkel tetangga kok rame, apa kok asuransi. Nggak punya guru Pak, nggak punya Pak Samsul, Pak Erik, nggak punya, Kos Jula nggak ada, pokoknya asuransi saya ikutin pokoknya. Pokoknya yang saya lihat rame saya ikutin gitu kan. Saya ikutin, saya buka Pak, saya akhirnya rekanan asuransi banyak tuh, dari Mitra, Aca, Walatata ya. Tapi kok proyek ini banyak Pak, mobil nggak pernah tahu ya, bengkel asuransi tahu ya. Itu order tiap hari datang tuh, tapi duitnya nggak ada. Karena banyak Spanyol ya Pak, separuh nyolong gitu kan, dua setan dimakan jin gitu kan, waduh, ini omset miliaran tapi nggak ada duitnya gitu kan, wah ini nggak bener nih ya kan, akhirnya kita coba usaha lain tuh, jalan terus tuh Pak, jalan terus ya, akhirnya saya ketemu orang lagi Pak, saya usaha pendidikan waktu itu, ya, saya usaha pendidikan, orangnya ownernya di Jogja waktu itu Pak, ya. Sampai saya punya 26 cabang Primagama waktu itu. Nah, rukonya saya beli semua tuh. Utang semua Pak. Terus kecanduan lagi, kok bis pendidikan enak, saya bilang gitu kan. Ini orang belum belajar tapi duitnya di depan gitu kan. Kayak kuliner nggak bisa tuh. Kuliner nggak bisa ya kan. Ini orang bayar sekolah 3 juta gitu kan. Dibayar di depan. Wah numpuk duit saya nih ya kan. Ya kan, dari situ saya beli lagi Pak. Dulu saya usaha itu senangnya take over Pak. Jadi usaha yang udah jalan saya beli, usaha yang jalan saya beli. Karena kalau ngerintis kan nggak dapat duit dari bank kalau nggak salah gitu ya. Ya kan. Jadi LP3 ini pasar minggu dijual tuh Pak, kampus. Ya, S1 dari D3 sampai S1 sama gedung-gedungnya saya beli. Ya, karena saya dulu mazhabnya itu cashbackiyah Pak. Beli properti sama bisnis dapat duit, nah, ya kan? Cashbackiyah tuh, ya kan? Ya, beli LP3I gedungnya dapat, beli ILP tahu nggak ILP Pak? Bahasa Inggris ya. Nah, jadi ternyata Pak, ya kita kan kalau sama anak kata itu nggak boleh marah-marah, betul nggak? Ya, dulu saya sering dimarahin orang tua tuh. Kamu kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana mau ke luar negeri, gitu kan? Betul nggak? Merasa nggak? Nah ternyata saya sekarang Pak, itu keluar negeri nggak perlu bahasa Inggris. Yang penting bisa beli tiket, betul ya? Nah itu ya.
Jadi jangan sampai kita marah ke anak tapi nggak jelas gitu ya. Makanya ikut SPI Pak. Saya udah hatam SPI itu, SPI reguler itu, ya. Ya LP3I, ILP ya. Waktu tahun 2013 itu zamannya developer Pak. Ikut ya kan, nggak punya itu udah nggak jelas pokoknya Pak, ikut. Kita bebasin lahan 25 hektar Pontianak, di Bogor kita bebasin, di apa namanya Pemalang kita bebasin juga ya kan. Ya buka lagi ya. Ya sampai akhirnya tahun 2014 ya, saya pas lagi ngajuin take over 100 miliar Pak. Nggak cair tuh, ya kan? Wah, kan udah tahu sendiri kan? Ngutang dibayar sama apa? Utang bayar utang kalau saya gitu Pak. Saya tiap tahun ngutang supaya bisa bayar utang, refinance terus, refinance top up ya. Jadi saya nggak pernah ngurusin bisnis tuh, ya. Nggak pernah Pak, nggak pernah ngurusin bisnis pokoknya. Pokoknya bisnis saya duit itu gitu kan, bagaimana cair ya. cair ya. Jadi waktu seminar PTR dulu bukannya kita sombong gitu kan. Mobil yang paling jelek ya Alphard dulu kan. Jadi bukannya sombong gitu kan. Ngangsur Pak. 13 juta ya kan. Kalau ke pasar Fortuner ngangsur 8 juta gitu aduh ya kan. Pokoknya hidupnya angsuran semua tuh ya. Nah dulu kan zamannya Gade Mas tuh nggak Pak? Kebun Mas deh. Saya rekor Pak, sampai Jakarta pusing tuh. Saya di BNI itu 80 kilo gade, bah, ya kan. Tiap 4 bulan saya dapat ibaratnya itu LTV ya. Kalau tiap bulan kan naik tuh. Oh berarti nggak paham nih ya. Ya dari situ dari tahun 2014 kita tobat Pak. Belum tobat sih ya. Artinya saya dan teman-teman saya segrup itu ikut PTR. Ada pernah ketemu nggak? Itu namanya seminar, marah-marah, kan ketawa semua Pak, nggak ada yang nangis. Itu kelas lucu itu. Karena bener nih diganggu, diajak di ini sama teman-teman saya gitu loh. Ya, digojekin gitu kan. Nah dari teman-teman kita yang ikut, saya yang tergugah gitu ya. Akhirnya saya ikut program semuanya ya, dari BUBB semuanya ya. Dan dari situ kata, udah kamu nggak usah ngangsur gitu ya. Tapi saya bandel-bandel juga gitu kan, ya namanya murid setia kan. Kadang-kadang ngangsur, kadang-kadang enggak gitu ya. Tergantung situasi gitu kan. Ya, padahal udah ikut semua program tuh ya. Ya tahun 2000, 2 tahun kemudian lah, 3 tahun kemudian itu saya udah punya sekolah itu Pak. Saya bikin sekolah itu terinspirasi dari, jadi kalau ini saya murojaah semua nih ya. Ya karena BUBB ini penting sekali Pak, BUBB ini ya. Dari situ kita diajarin bagaimana Bapak kata Pak Sambu itu ya, mau punya produk ya, Anda jual berapapun orang berebut gitu kan. Ya. Kalau orang lagi pusing main diskon gitu kan. Kalau kita lagi sepi naikin harga. Wah, ini cocok ini saya bilang nih. Ini cocok nih. Lagi sepi naikin harga gitu kan. Ya akhirnya saya coba tuh. Ya, saya buka waktu itu Nabawi Islamic School. Saya coba tuh buka harga hampir 60 juta Pak. Ya. Kok rame gitu kan? Karena saya nerapin yang 3 tadi Pak. Ya, untuk apa? Usaha apa yang kita bela pertama kan? Saya mikir di rumah nih apa yang saya bela nih? Ya, apa gitu Kak? Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang kita bela? Apa yang kita perjuangkan? Yang 3 untuk apa kita, pokoknya ada di situ ya. Itu saya pikir-pikir, nah akhirnya ketemu tuh satu bisnis Pak. Ya, satu bisnis yang membuat unik dan beda. Kalau saya buka sekolah, sama-sama sekolah Islam nih. Sekolah Islam, kira-kira unik nggak saya? Unik nggak? Nggak unik kan? Nah supaya unik gimana? Supaya unik gimana? Enggak juga. Gimana orang tuh kalau nggak masuk tuh nyesel. Bagaimana tuh, ini cuma ada satu-satunya nih, nah itu. Nggak, terpadu banyak Pak, banyak.
Nah ikut BBB nanti Pak. Itu bagaimana kita menciptakan suatu produk yang bener-bener ini ya cuma satu-satunya. Ini yang gue cari. Oh itu saya dapat situ Pak. Saya dapat di situ. Kita mau jual berapa aja orang antri Pak. Bener. Sampai anak nggak terima, nelpon ownernya. Aduh Pak, kalau bisa saya bawa bangku sendiri. Iya gitu kan. itu karena tadi ya pembeda. Ya. Terus saya ikut BIMIM kalau nggak salah ya, bagaimana bisnis kita tuh menciptakan kelangkaan dalam bisnis. Wow, itu luar biasa tuh. Suatu bisnis kalau sudah langka gimana? Dicari. Nah itu, bagaimana produk Bapak itu menjadi yang langka. Kalau bisnis yang biasa-biasa aja ya biasa kita. Tapi bagaimana kita menciptakan kelangkaan, paham ya Pak? Menciptakan kelangkaan, ibarat kita batu cincin, nah betul nggak? Batu cincin, zaman batu cincin itu harganya gimana tuh? Ngaco-ngacoan kan? Nah gimana bis kita harganya ngaco-ngacoan? Ya kayak MTR kan langka nih. Mau jual ngaco-ngacoan 15 juta, 20 juta, ada yang daftar kan? Nah itu. Bagaimana bis kita kayak gitu Pak? Ya, ya akhirnya tahun 2011, 2013, 2018 nih. Terakhir MTR tuh tahun 2015 kalau nggak salah ya Pak ya? 15 ya Pak ya? 15, 16 gitu ya? Itu giroh kita kan udah luar biasa tuh, semangat berdakwah apa, ngumpul lah kita di Malang waktu itu Pak. Ngumpul di Malang, kita menghadap Pak, yuk Pak kita bikin komunitas gitu kan. Belum mau tuh, semangat saya udah luar biasa sama temen-temen tuh. Tiba-tiba tahun depan muncul Parasda, ini pasukan ini jadinya. Akhirnya karena semangat saya udah luar biasa, saya diri komunitas sendiri Pak. Wah. Pengusaha ya kan, LBI sendiri ya, KLB sendiri. Saya bikin namanya Surgapreneur Pak. Ya Surgapreneur ya. Tapi komunitas yang rohnya nggak dibangun, sulit Pak. Jadi Bapak bersyukur bisa masuk di MTR, ya karena satu frekuensi semua, ya kan. Insya Allah sama-sama menuju surga ya. Tapi saya sarankan Bapak ikut semua Pak. Ikut semua. Kalau saya bukan anak istri, anak saya juga ikut dididik. Apa programnya dulu Pak ya? Anak-anak kecil tuh. Sampai ikut yang nginep 3 hari. Daurah ya, ikut Pak. Jadi suami istrinya udah oke, ya kan? Anaknya oke, gitu loh. Ya, dulu waktu belum ngaji, kita ngomong ke istri kan, Mah kalau papa kawin lagi gimana gitu kan. Wow. Mama siap, wah siapa Pak? Siap pergi, wah gitu kan. Ya, udah ikut SPI beda lagi, bener loh. Udah ikut SPI beda lagi. Udah ikut SPI beda, bener. Oh nggak percaya. Abis ikut SPI, Mah kalau papa kawin lagi gimana? Utang udah lunas nih. Siapa? Pokoknya mama nyuruh papa pergi gitu kan. Para ikut SPI, kita disuruh istri malah Pak. Mau nggak disuruh istri? Loh, udah lunas, udah tahu ilmunya, kita malah disuruh sama istri Pak. Suruh pergi gitu. Tetap nggak bisa berubah kalau istri mah. Oke. Jadi ya terakhir saya 2018 ya 2018 saya terakhir ikut acara luar biasa Pak. Ya kita diajarin bagaimana helikopter view, bagaimana mendelegasikan seorang leader harus bisa menggantikan leader-leader yang lain. Jadi seorang leader itu menciptakan leader. See the unseen nanti diajarin Pak. Ya. Bagaimana kita melihat yang tidak terlihat. Wih, ngeri kan? Pengen gak tuh? Itu udah di UBL. Sampai mau ikut UBL coba. Belum pernah ikut UBL? Udah ikut deh, ya kan? Ya, yang belum ikut Pak. Ya, nanti insya Allah kita ketemu lagi bulan Juni ya. Nah, itu eksekusi strategi. Karena tahun lalu saya nggak sempat ikut tuh. Insya Allah saya Juni akan ikut. Ya, mungkin itu saya dari saya.